ada yang penting kalau tiba-tiba saya ditodong lagi untuk wawancara ini. Ada apa? Penting ya Pak? Penting. Pak, kopinya Oh. nggak diminum dulu Pak? Oh iya, bener juga. Pertanyaannya agak penting nih Pak soalnya Pak. Oh gitu, ini buat pondasi ya. Saya minum dulu. Aduh. Seruputnya agak santai apa gimana Pak? Ini agak santai, ya. Karena banyak persoalan di luar, di dalam nggak ada. Pak, gini loh Pak. Ya. Soal tapera nih Pak. Apa? Tapera. Oh. Lagi rame loh Pak. Bapak kan orang dalam ya Pak? Oh iya, saya dalam banget. Orang kan ring 1, saya ring setengah. Kalau teman saya Denny Siregar tuh ring 2. Jantung. Jadi anak muda, Gen Z, sama orang tua nih Pak, di rumahnya tuh berdebat Pak. Debat karena Tapera. apa toh? Tapera yang mana? Oh, tabungan perumahan rakyat. Nah, Bapak orang dalam ya Pak? Oh iya, saking banyaknya persoalan kan saya juga lupa kalau ada tapera. Memang ada masalah apa? Tapera itu sudah lama loh. Khususnya di ASN itu sudah berjalan loh. Potongannya 3%. ASN mau dipotong 3%, 4%, 5% nggak masalah, ya kan? Berdoa ya Pak? Nggak masalah kan? Bisa punya sabetan kanan dan sabetan kiri. Kalau dia nyambi, mungkin ikut kesenian kuda lumping. Sabet kanan, sabet kiri. Pak, soal tapera ini Pak, anak muda bilang, sebenarnya nguntungin siapa sih Pak? Masalahnya, butuh 58 tahun Pak. Untuk dapat rumah itu. Kalau yang diuntungkan developer, jelas enggak, lama banget. Ya toh? Yang diuntungkan yang nabung, nabungnya aja ada yang hitung. Bahkan Mbak Yeni Wahid saja mencoba menghitung. Untuk dapat satu rumah yang sederhana saja, yang harga-harga 300 jutaan, itu perlu waktu 70 tahunan. Ya toh? Artinya penabung belum tentu beruntung, ya. Tapi yang sudah pasti beruntung itu yang kira-kira kalau dana itu diendapkan, ya toh, 3% dari konon kabarnya ada 140 juta angkatan kerja di Indonesia. Wah. Ya kan? Bayangkan, kalau 140 juta itu nggak usah 140 juta, 100 juta pekerja itu menyumbang 3% dari gajinya ke pemerintah, bukan menyumbang ya, menabung. Kalau memang itu diendapkan, tidak digunakan buat hohohihe. Tahu nggak? Nggak digunakan untuk misalnya sunatan cucu, ya. Nggak digunakan untuk skincare, nggak digunakan untuk healing. Sekarang kan lagi musim itu pejabat-pejabat sekelas bos saya, sekelas menteri-menteri itu, ya toh, nakal. Masyarakat ini belum punya kepercayaan yang full terhadap pemerintah. Kalau misalnya tapera atau tabungan pembangunan atau perumahan rakyat ini dilaksanakan, masyarakat belum terlalu trust, belum terlalu percaya. Ya kalau uangnya nggak hilang, kalau hilang kayak kasus Asabri. Ah iya tuh. Itu A1, Asabri. Kemudian ada kasus lagi Taspen. Iya. Itu tabungan pensiun. Bayangkan tabungan pensiun itu yang punya pas sudah tua-tua. Udah upa-upa, udah nenek-nenek, udah kakek-kakek. Lah kok tabungannya, kabarnya juga, kan direkturnya ditangkap toh. Bapak tahu tuh Pak? Oh saya kayak gitu-gitu ya. Dikasih tahu teman saya nggak terlalu paham. Tapi maksudnya gini, tapera itu mungkin yang diuntungkan Pak Jokowi Pak. loh, kok nyebut-nyebut Pak Jokowi? Tidak secara langsung Menteri Keuangan, karena akan ada uang masuk. Ya, konon kabarnya dari potongan-potongan itu dari potongan 3%. 3%. Untuk tapera, kemudian ada potongan lain, kalau dikumpulkan itu jumlahnya kira-kira 450 triliun. Itu kira-kira sama dengan jumlah biaya makan siang gratis lah, kira-kira gitu. Katanya loh ya. Jadi kalau ngomongnya diuntungkan siapa, ya mungkin negara ya, mungkin ya diuntungkan ya. Ya kalau sekarang presidennya masih Pak Jokowi, ya Pak Jokowi. Ya, sebulan udah lumayan ya. Tapi ini gaduh loh Pak. Gadun. Bapak gaduh. Oh iya. Apa? Gaduh. Kenapa tuh gaduh? Kok seneng banget masyarakat ini gaduh?
Mbok kalau lagi dibohongin sama pemerintahnya itu mbok pura-pura nurut gitu loh. Gimana kok? Gaduh kenapa? Kenapa? Banyak yang nggak mau. Banyak ini Pak, dialektika Pak. Wih, bahasanya wartawan ini kayak wartawan istana ini, dialektika, romantika, ya, dinamika. Ya. Gini loh Dek, saya kasih tahu ya. Dalam setiap kebijakan pemerintah itu pasti digunakan sepenuh-penuhnya untuk kebahagiaan masyarakat. Itu dulu dipahami. Dipahami itu dulu. Menteri kan masyarakat, gitu loh. Koruptor itu juga masyarakat loh, gitu loh. Jadi menurut saya begini, kalau tapera ini mungkin diubah, jangan tabungan perumahan rakyat, tapi tapera itu singkatan dari tabungan misalnya ya, untuk rumah tangga. Ya, itu pasti banyak yang mau, jomblo-jomblo pasti mau. Habis bakal. Iya, rumah tangga. Jadi untuk yang jomblo-jomblo nanti disiapkan rumah beserta jodohnya. Bapak lebih paham ya Pak gitu. Oh, saya sering di puncak itu kan. Pak, ini sampai banyak yang mempermasalahkan loh Pak, elemen-elemen masyarakat, ormas, pengusaha. Masalahnya karyawan-karyawan swasta ini juga komplain ya Pak. Sekarang misalnya gini, misalnya ada karyawan yang gajinya UMR misalnya 4 juta atau 5 juta, dipotong 3%. Padahal kemarin tuh baru naik. UMR Jakarta tuh naiknya 3%. Lah kok ini mau dipotong lagi 3%? Impas dong. Aci. Gimana? UMR ada yang naiknya cuma 2% loh. Ini kok ada lagi potongan 3%. Nggak guna naik ya. Oh bisa itu loh. Dan menurut saya ini otokritik ya, karena kan saya ada di dalam. Ya toh? Saya ada di dalam. Enak loh kalau di dalam itu. Begini. Kan tidak semua masyarakat itu kan perlu rumah, ya kan? Benar. Tidak ada yang tidak mau punya rumah yang di darat. Ada yang maunya cuma tanah aja. Ada yang maunya tinggal mungkin di rumah susun. Ada yang mau. Jadi orang itu tidak bisa disamaratakan. Punya rencana masing-masing terhadap itu. Ada. Loh, kalau yang udah punya rumah, tabungannya untuk apa? Untuk ningkat, kan enggak juga. Benar. Jadi kalau udah punya rumah, jadi ini menurut saya semacam solusi pemerintah untuk mencari income dalam waktu dekat dengan iming-iming punya rumah. Kalau kemudian misalnya nih ya saya sebagai pegawai yang rendahan boleh dong punya usul. Kalau dibalik gimana? Sediakan dulu rumahnya, ya toh. Iya. Orang-orang masuk situ baru suruh bayar. Pasti mau. Itu lebih bagus Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, oke lah kalau misalnya ide tentang bangun rumah dulu baru mereka tinggali itu banyak yang nggak mampu. Dulu ada loh capres kemarin pilpres itu yang siap menyediakan mungkin 10 juta hunian gratis untuk rakyatnya, ada loh, nggak dipilih. Mau seneng sengsara begini kok. Pak, ini ada 2 pertanyaan lagi Pak. Biasanya itu kan Pak, Bapak orang dalam nih Pak. Bos Bapak tuh kalau misalkan kan masa akhir-akhir jabatan nih Pak. Iya, tinggal kira-kira 100 Kan hari lah. kalau Ya. kata bahasa pilotnya tuh ada soft landing atau juga cruise landing. Apa itu soft tech landing itu apa? itu Soft landing. soft landing. Saya taunya sop kambing. Ya maksudnya yaitu mengakhiri dengan baik. Ya orang kan punya pilihan. Pilihannya pahit ketika misalnya ada yang memajukan anaknya untuk menjadi pejabat menggantikan dirinya. Ketika kampanye kemarin tidak ada tuh kayak gini-gini. Nggak berani diumumkan. Yang pahit-pahit ditunda dulu, umumkannya setelah menang. Yang kemarin selama menjelang pilpres, selama kampanye kan, yang manis-manis kan. Bansos ya kan. Akan disediakan makan gratis, ini gratis, itu gratis, itu gratis. Itu namanya juga marketing gitu. Begitu sudah menang, begitu sudah closing, sekarang baru ketahuan. Berbagai aturan dibuat, berbagai pengekangan, berbagai pajak loh. Sekarang kamu air tanah aja ada pajaknya loh. Kamu nanti ngeludah aja dipajekin. Motori misalnya gitu. Kemudian juga ada tabungan tapera itu. Tapera. Coba kalau tapera ini diumumkan pada bulan Januari
Kemarin, padahal Februarinya pencoblosan, habis itu. Terakhir Pak, misalkan di depan bapak-bapak nih, di depan bapak Ya. banyak ada Gen Z, emak-emak. Bapak bilang akan menyampaikan apa Pak soal tapera ini Pak? Iya, Apalagi rakyat ini Ada Gen Z, Oh. mungkin ada milenial juga, ada mama juga. Yang murah yang mana? soalnya perasaan mereka itu gundah gulana ya Pak. Waduh, ini bahasa Indonesia ya. Gundah gulana, hilir mudik, naik turun itu kan. Maksud saya begini. Gen Z mungkin juga sekarang gelisah karena jumlah Gen Z itu banyak banget kan. Artinya kalau program ini berjalan, bayangkan Gen Z ini dari hari ini sampai mungkin sampai 30 tahun lagi mesti dipotong 3%. Karena banyak banget jumlahnya Gen Z kan. Karena Gen Z kan banyak yang nggak kerja di kantor-kantor formal kan. Freelance. Betul? Freelance dan sebagainya. Itu kena loh Pak. Lah iya, artinya apa? Gen Z ini karena jumlahnya banyak, maka sampai 20-30 tahun yang akan datang bayar tiap bulannya. Dipotong tiap tanggal 10. Kalau gajinya tanggal 11. Potongnya gimana? Nah itu yang pertama. Kedua, milenial. Terutama yang sekarang sudah mapan bekerja di tempat-tempat yang formal. Itu juga gelisah. Karena mereka juga punya rencana sendiri. Mungkin mereka sudah KPR. kredit rumah, mungkin mereka juga sudah siap-siap dengan misalnya nabung bersama istrinya untuk beli rumah sendiri, sudah punya rencana sendiri. Seperti tadi di depan saya sampaikan nggak bisa digebyah-uyah, disamaratakan nggak bisa. Semua orang udah punya rencananya sendiri, gitu. Terutama apalagi yang sudah emak-emak ini, yang sudah punya rumah atau yang sudah ngincer warisan mertua.